Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah dalam Tuhan. 3 hari sudah kita menjalani tahun 2021. Puji Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan sudah perbuat untuk hidup kita. Pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita rasakan di hari-hari yang lalu sungguh terlalu banyak. Karena itu, mari kita mau datang memuji memuliakan Tuhan. Nyanyikan lagu banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang kau perbuat. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di yang mengerti. Amin. Benar Tuhan, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur yang
kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, amin, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, amin, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, amin, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh menapaki tahun yang baru, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah Yesus yang kami andalkan, Kaulah Tuhan yang kami percaya. Kami yakin hidup kami ada dalam rancangan indah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami mempersembahkan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sebab itu kami berdoa biar Engkau yang hadir memberkati ibadah kami. Dari awal hingga akhirnya biarlah Engkau yang berkati. Biarlah Tuhan urapi hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Baik worship leader, singer, pemain musik, tim multimedia, bahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kiranya kami semua tinggal dalam urapan yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang beracara dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami di dalam doa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan yang selalu kita rasakan di hari-hari yang lalu. Dan kita yakin dan percaya di hari-hari ke depannya, tahun 2021, kita juga tetap merasakan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Kita nyanyikan lagu Tiada Berkesudahan, Kasih Setiamu Tuhan. Berkesudahan. Mari saya
rohmu menyala-nyala. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, biarlah jangan lelah. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang berat. Berlari pada tujuan, panggilan Surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan Surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Biar kasih kita kepada Tuhan semakin bertambah, sehingga kita membuat kemajuan satu langkah dari iman kita yang dahulu. Kita bertambah maju dalam Tuhan, membuat keinginan melayani Tuhan itu ada dalam hidup kita. Walaupun mungkin berat, tapi kita punya satu keyakinan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Banyak cara bisa Tuhan pakai untuk menolong hidup kita. Nyanyikan lagu Takkan Ku Ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan. Punya cara dalam menolong hidup kita. Karena itu kita tidak perlu ragu akan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mungkin rasanya terlambat, tapi Dia tidak pernah. Mungkin rasanya lambat, tapi Dia tidak pernah terlambat untuk menolong hidup kita. Dia punya banyak cara. Dia punya banyak keajaiban untuk menolong hidup kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, nyanyikan lagi lagu ini. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku.
suatu iman kepada Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Amin, amin, haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, benar Tuhan. Kami hanya berharap kepada Engkau, sebab kami tahu hanya Engkau-lah Tuhan yang dapat menolong hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kau selalu punya cara, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Kau selalu punya cara, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Sekali lagi katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Dan ku tenang, dan
Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan bagi kami semua Tuhan di tahun 2020. Sekarang kami memasuki tahun 2021. Tahun yang kami tidak tahu apa yang akan jadi nantinya. Tapi Tuhan, satu yang kami pegang, Immanuel, Allah beserta dengan kami, dan itu saja cukup buat kami Tuhan. Sebab di mana ada Allah, di situ Tuhan ada jalan. Di mana ada Allah, di situ Tuhan ada banyak cara untuk menolong kami Tuhan. Tolong kami supaya kami yakini hal ini. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak khawatir, tapi kami tetap tenang di dalam cara-Mu Tuhan. Kami dapat tetap tenang supaya kami dapat tetap berdoa Tuhan, bekerja dalam hidup kami. Tolong kami di tahun yang baru ini, kami lebih lagi semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Di tengah begitu banyaknya arus dunia ini yang mau menghanyutkan iman kami, tolong kami supaya kami berpegang erat kepada Engkau, semakin melekat erat di dalam Engkau Tuhan. Dan kami yakin dan percaya dengan kemelekatan dengan Engkau, kami akan berbuah Tuhan, berbuah subur Tuhan, dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan diisi lagi dengan firman-Mu. Mari Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman Tuhan tertabur dalam hati kami. Biar firman-Mu boleh tertanam dan bertumbuh subur dalam hidup kami, hingga menghasilkan buah-buah yang lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu yang telah Engkau percayakan membawakan firman-Mu. Urapan dari Engkau ada atas hidupnya Tuhan, hingga bibirnya boleh memuliakan Engkau, memberitakan apa maksud dari firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami yakin kami diberkati karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa dan patut kita memuliakan Tuhan, saudara. Kalau pada pagi hari ini di minggu pertama bulan Januari tahun 2021, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan, saudara, tentunya kita semua patut mengucap syukur. Patut kita berterima kasih, sebab sebagian orang sempat mungkin bertanya, apa mungkin kami bisa melewati 2020? Sebab ada begitu banyak orang yang ternyata saudara tidak bisa melewati 2020. Tetapi kalau saudara dan saya masih ada sebagaimana kita ada saat pagi hari ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita patut bersyukur, Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk menjalani hari-hari, untuk kita boleh beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cukup banyak juga orang yang bertanya dengan perasaan khawatir lebih besar dibanding ketika orang mau melewati 2019 memasuki 2020. Kenapa saudara? Karena intimidasi dari pandemi COVID-19 ini yang orang tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Bahkan di negara kita saja kasus positif kian bertambah banyak. Dan itu cukup bahkan mungkin menakutkan
bagi semua orang. Bukan itu saja saudara, tapi imbas dari COVID-19 ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Ya, kita bisa rasakan tentu terkait dengan dunia bisnis, ekonomi kita, berapa banyak orang-orang yang mulai ketakutan menghadapi hari-hari yang ada di hadapan kita. Saudara, kita tidak bisa mengelak dari kenyataan ini, bahwa kita hari ini ada di sini dengan kondisi seperti ini. Tetapi apakah kita sebagai orang percaya akan kehilangan harap? Dalam ibadah akhir tahun kita, ada dua kata yang saya ingat yang beberapa kali diucapkan. Terkait dengan pengalaman di masa lalu, kita berkata Ebenezer. Dan berkenaan dengan apa yang akan kita hadapi di hari-hari depan kita, kita bisa berpegang kepada kata Immanuel. Allah yang menyertai kita, atau yang menyertai kita adalah Allah. Dan tentu kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di kota Roma, kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kepada jemaat di kota Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Allah tentunya, yang memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di minggu pertama tahun 2021 ini, biarlah kita tetap optimis. Di tengah situasi yang sulit, yang tentu masih menjadi misteri dan tanda tanya bagi kita di hari depan, kita tetap optimis. Kita tetap memiliki antusiasme. Ya saudara, kata antusiasme berasal dari kata entheos. En di dalam theos, Allah. Jadi antusiasme ini berbicara sebuah keyakinan karena kita tahu bahwa Allah ada di dalam kita. Immanuel yang menyertai kita adalah Allah. Puji Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan yang akan kita lihat, pelajari pada pagi hari ini, saya ingin kita melihat kembali, merenungkan terkait dengan kisah orang Majus yang terdapat dalam Matius pada pasal yang kedua. Matius pada pasal yang kedua, di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan perikop ini, lalu saudara turut mengikuti pembacaan ini sambil kita merenungkannya. Kita tentu sangat familiar dengan kisah ini, tapi mari kita membacanya dengan baik ya saudara, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, Roh Kudus juga ada bersama dengan saudara di rumah masing-masing. Nah, kita membuka hati kita dan meluaskan Roh Kudus untuk berkarya, menyatakan firman-Nya melalui pembacaan kita pagi hari ini. Mari kita akan memulai di ayat yang pertama. Judul perikopnya, Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan.
Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melakukan pembacaan, mengikuti kalimat demi kalimat dalam ayat-ayat yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 sampai 12. Saudara, saya sengaja membawakan ayat-ayat ini lalu merenungkannya dan menyampaikannya kepada saudara pada saat ini, menghubungkannya dengan sebuah perjalanan yang akan kita tempuh di tahun 2021 ini. Apa yang kita andalkan? Apa yang bisa jadi pegangan kita? Kalau kita bandingkan dengan kisah orang Majus ini, saudara, orang Majus dalam Alkitab dipakai kata orang-orang Majus, orang-orang Magoi. Ya saudara, Magoi ini adalah bentuk jamak dari magi atau magos. Ya saudara, itu artinya mereka berjumlah banyak. Walaupun seringkali ditafsirkan ada 3 orang raja atau 3 orang Majus terkait dengan persembahan yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bahkan dalam tradisi gereja Inggris, mereka diberi nama Gaspar, Baltasar, dan Melchior. Dilihat dari jumlah atau jenis persembahan yang mereka bawa. Kita tidak pernah tahu berapa jumlah mereka. Yang pasti, mengingat sejarah, tidak mungkin mereka hanya 3 orang. Tentu ini adalah serombongan yang cukup besar karena menempuh perjalanan yang sangat jauh dari wilayah Babilonia, Persia. Di sini disebut di timur. Lebih kurang 1000-an kilometer mereka harus menempuh perjalanan darat. Dan situasi saat itu banyak perampok. Orang-orang yang akan berusaha untuk berbuat jahat kepada mereka. Tentu ini mereka adalah serombongan yang menempuh perjalanan. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, mereka menempuh perjalanan untuk menuju sesuatu yang mereka yakini. Walaupun itu bukan bagian dari tradisi mereka. Karena yang mereka cari adalah raja orang Yahudi
yang baru dilahirkan. Itu bukan raja mereka karena mereka bukan orang Yahudi. Tetapi setidaknya kalau mereka berasal dari timur dan mengerti seorang raja yang baru dilahirkan, raja Yahudi, kemungkinan besar mereka mengenal tradisi Yahudi sebagaimana yang mungkin mereka pernah ketahui dari orang-orang buangan yang dibuang di wilayah kerajaan Babilonia. Pada zaman Yesaya, Daniel, Yehezkiel. Kita tahu pada saat itu orang-orang Yahudi dibuang ke Babilonia. Kemungkinan besar tradisi Yahudi ini cukup familiar dan diketahui oleh mereka. Sehingga mereka tahu tentang nubuatan raja yang akan dilahirkan ini. Tetapi yang ingin kita lihat bagaimana mereka mengambil keputusan. Saya teringat Abraham meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumah orang tuanya, meninggalkan sanak saudaranya. Mungkin apa yang sedang diusahakan saat itu menuju satu negeri yang tidak diketahui tempatnya. Hanya berdasarkan perintah, pergilah. Alkitab catat Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya coba mengkaitkan bagaimana orang-orang Majus ini pun dalam tanda petik sepertinya mendapat perintah secara implisit untuk meninggalkan semuanya. Pergi ke satu tempat yang mereka tidak ketahui di mana. Dan perjalanan mereka ini hanya mengandalkan apa yang mereka ketahui. Saya lebih mempercayai bahwa mereka adalah ahli astronomi, ahli perbintangan, bukan astrologi. Kalau astrologi mengkaitkan tata letak bintang dengan nasib yang menentukan kehidupan manusia. Tapi kalau astronomi, mereka mempelajari tata letak bintang dikaitkan dengan apa yang ada di sekitar kita. Jadi mereka adalah ahli-ahli astronomi yang tahu di mana letak rasi bintang Pisces, rasi bintang Sagittarius, dan lain sebagainya. Dan itu mereka memiliki pemahaman. Mereka masuk dalam kategori orang-orang bijak menurut Daniel pasal 2 ayat 2. Termasuk orang-orang kasdim, ahli-ahli yang memiliki hikmat, pengetahuan terkait dengan tata letak bintang. Nah, berdasarkan petunjuk itu mereka melangkah. Penafsir banyak mengatakan bahwa perjalanan mereka dituntun oleh bintang. Kitab Daniel pasal 12 pun mengatakan demikian. Bahwa orang-orang benar itu seperti cahaya bintang yang menunjuk orang kepada kebenaran. Mereka dipimpin oleh bintang. Dan bintang ini membawa mereka sampai ke Yerusalem. Dan menariknya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika bintang itu sampai di Yerusalem, petunjuk arahan secara ilahi, secara supranatural ini hilang. Sehingga mereka harus melakukan sebuah pencarian secara alami. Ayat 2 mencatat, ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya tentang di mana katanya. Saya sudah sampaikan dalam kebaktian tutup tahun, saudara. Mereka tidak bertanya apakah ada raja yang baru dilahirkan. Tapi mereka bertanya di mana raja yang baru dilahirkan itu. Artinya saudara, mereka memiliki keyakinan bahwa raja itu sudah dilahirkan. Yang sekarang mereka tanya adalah di mana. Tapi tidak ada seorang pun penduduk di kota Yerusalem mengetahui apa yang dimaksudkan. Saudara, kalau kita tarik dengan kisah yang dicatat di dalam Lukas pada pasal yang kedua, ketika malaikat menyaksikan tentang kelahiran Yesus di suatu malam yang gelap,
lalu ada kemuliaan Allah dinyatakan dan hanya para gembala yang menyaksikan dan mendengarkan berita itu, sebegitu tertutupkah telinga mereka dan butakah mata para penduduk di sekitar, sehingga mereka tidak mengetahui, atau lebih tepatnya mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi beberapa waktu sebelumnya di padang belantara, di padang gembalaan Efrata, dan di sebuah kandang domba di mana Mesias dilahirkan. Saudara, saya memiliki keyakinan bahwa gembala tidak mungkin menutup mulut mereka. Tidak mungkin mereka bisa menahan diri mereka untuk tidak menceritakan pengalaman yang begitu dahsyat dan luar biasa yang mereka lihat, mereka alami dan mereka dengar. Tapi apakah karena mereka para gembala yang dianggap kasta rendah, kelompok yang mungkin dimarginalkan dalam strata sosial masyarakat, sehingga tidak ada seorang pun yang peduli dengan berita yang disampaikan oleh gembala? Dan anehnya, orang yang datang dari jauh, dalam tanda petik, mungkin dikategorikan orang kafir menurut orang Yahudi, justru mereka membawa konfirmasi untuk berita yang mungkin mereka pernah dengar beberapa minggu sebelumnya dari para gembala, bahwa ada raja yang baru dilahirkan, ada Mesias yang dilahirkan. Mendadak sontak penduduk Yerusalem gempar, dan berita itu sampai ke istana Herodes. Dan Herodes dengan segera melakukan investigasi, mengumpulkan imam kepala dan para ahli Taurat untuk menanyakan hal tersebut. Lalu kemudian di ayat yang ke-7 dipanggillah orang-orang Majus tersebut. Ayat 7 katakan, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Saya tidak tahu kenapa istana memanggilnya diam-diam. Saudara, jujur sampai hari ini juga banyak hal yang terjadi secara diam-diam dan tersembunyi. Jadi jangan heran ya saudara, kalau ada hal-hal yang tersembunyi dalam bidang apapun, karena Alkitab sudah catat. Ya, saya tidak akan bercerita tentang Herodes, tetapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah, saya sempat berpikir, kenapa bintang itu kok nggak mimpin Majus langsung aja ke Betlehem? Kenapa harus ke Yerusalem? Dan pas di Yerusalem, hilang jejak bintang tersebut. Saya berpikir kenapa? Kalau di ibadah tutup tahun saya berpikir, merenungkan, kalau seandainya Majus begitu lihat rumah, lihat sosok Yusuf dan Maria, bayi Yesus yang mungkin saat itu mungkin sedang rewel, lalu kemudian mereka enggak jadi menyembah karena ekspektasi mereka, masa raja kayak begini. Sekarang saya mengajak saudara untuk sama-sama kita merenungkan, kenapa bintang itu kok berhenti di Yerusalem dan hilang di sana sehingga tidak bisa menuntun lagi secara ilahi perjalanan Majus. Kok kenapa dalam tanda petik Allah yang memakai bintang tersebut kok nggak langsung aja bawa gitu loh ke Betlehem? Kenapa saudara? Karena implikasinya adalah ayat 16 sampai 18 terjadi tragedi pembunuhan kepada anak-anak. Anak-anak yang lugu, yang tidak berdosa, yang seringkali menjadi korban utama dalam setiap pertikaian dan peperangan antara orang dewasa yang egois. Menjadi korban yang tidak perlu jatuh sebetulnya. Kalau seandainya kota Yerusalem tidak gempar oleh pertanyaan yang dibawa oleh Majus. Saudara, bahkan sampai hari ini pun saya tidak bisa memberikan jawaban. Ketika orang bertanya, kenapa harus ada COVID
COVID-19. Kenapa? Sepanjang 2020 itu menjadi momok yang sangat menakutkan bagi semua manusia. Kenapa harus ada COVID-19? Di medio Maret 20, khususnya bagi kita di Indonesia. Kenapa? Sehingga saya harus mereschedule, menjadwal ulang perjalanan, janji-janji, usaha bisnis yang terpaksa harus ditunda. Kenapa? Harus ada hal itu. Sehingga saya harus kehilangan pekerjaan karena di PHK. Harus kehilangan anggota keluarga. Hanya karena kebodohan dan ketidakpedulian orang lain yang tidak mengikuti protokol kesehatan sehingga ada keluarga yang terpapar dengan COVID-19. Saudara, kita tidak pernah tahu kenapa bintang itu justru memimpin mereka sampai di Yerusalem. Sehingga Majus harus bertanya. Dan itu menimbulkan kegemparan yang berujung. Bukan itu saja saudara, gara-gara itu Yusuf dan Maria yang lagi enak-enak tinggal di Bethlehem, baru nggak tahu mungkin baru berapa lama kali pindah dari kandang ke sebuah rumah, nggak tahu juga rumah siapa, harus ngungsi ke Mesir. Jangankan untuk melakukan perjalanan yang jauh dengan biaya yang besar. Sementara di hari pentahirannya yang ke-40 sejak kelahiran Yesus, Maria dan Yusuf hanya bisa membawa burung tekukur. Karena mereka memang tidak mampu. Tapi ya untung ada emas yang diberikan oleh orang Majus sehingga ada ongkos lah buat nyewa Grab pergi ke Mesir. Tapi saya tidak mau lihat itu saudara. Saya mau ajak saudara untuk kita sama-sama merenungkan. Kenapa Allah kok menuntun mereka ke Yerusalem? Sebab kalau sampai hal itu tidak terjadi, tidak perlu terjadi yang dituliskan di ayat-ayat selanjutnya. Yusuf gak perlu mengungsi ke Mesir. Tidak perlu terjadi juga tragedi pembunuhan di Bethlehem. Kalau saja bintang itu langsung membawa mereka ke Bethlehem. Mungkin pertanyaan yang sama juga begitu. Kalau saja tidak ada pandemi COVID-19. Saudara, mungkin pertanyaan itu tidak akan pernah terjawab sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Dan dia memberikan jawabannya kepada kita. Tapi satu hal, saya pribadi percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Walaupun mungkin kita menganggap bahwa itu sebagai satu kesalahan. Saya tetap berpegang Roma 8, 28. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun mungkin kita belum melihat apa kebaikan yang kita inginkan. Tapi saya percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Dan setelah mereka orang Majus ini dipesan oleh Herodes, coba kamu ke Bethlehem. Dengan pesan, kalau sudah ketemu, kasih tahu. Dan menariknya, saudara, mereka pergi ke Bethlehem, itu pun tanpa tahu rumah yang mana, tempat yang mana. Dan sepertinya dalam tanda petik saya pakai istilah Allah berdiam diri selama itu. Allah tidak melakukan, Allah tidak terlibat dalam perjalanan dari Yerusalem sampai ke kota Bethlehem. Entah berapa lama, Alkitab tidak mencatat. Mereka mencari-cari di mana tempat tersebut. Sepertinya Allah berpangku tangan, membiarkan orang Majus hampir mencapai garis finish pencarian mereka. Sepertinya hilang
harapan mereka. Tapi saudara kembali, Allah mungkin bekerja lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya, Alkitab katakan di dalam ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Perhatikan saudara, untuk yang kedua kalinya dikatakan kata bintang. Dan lihatlah, penginjil Matius menggunakan kembali istilah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Haleluya. Saudara, ketika tidak ada jalan, Allah punya banyak cara untuk menolong kita. Allah punya banyak jalan. Ketika satu jalan tertutup, Allah bisa buatkan jalan yang lain. Ya, dia buat jalan bagi kita. Allah kembali menyatakan kehadirannya. Haleluya, Sang Immanuel itu menampakkan diri kembali melalui bintang yang pernah mereka lihat di timur dan menuntun perjalanan mereka sampai di Yerusalem. Alkitab mengatakan mendahului mereka. Bayangkan saudara, ketika mereka sudah mungkin mulai putus asa. Mungkin mereka mendengar atau mereka melihat, oh di rumah ini ada bayi. Di rumah itu juga ada bayi. Karena kalau saudara membaca kan, ketika Herodes marah, instruksikan pembunuhan kan banyak bayi yang dibunuh. Mungkin juga kebingungan. Mungkin juga dalam pencariannya, rumah itu pernah dilalui oleh orang Majus. Entah berapa kali. Tapi mereka tidak memiliki petunjuk yang pasti. Sebab yang mereka pegang adalah bintang. Mereka juga tidak bertanya-tanya. Saudara, ada kalanya kita harus melakukan sebuah tindakan-tindakan yang harus kita lakukan sebagai manusia yang Tuhan beri hikmat dan akal budi. Tapi mungkin ada saatnya juga kita perlu berdiam diri. Memberikan keleluasan kepada Allah untuk menyatakan jalannya bagi kita. Sampai bintang itu kembali menampakkan diri. Saudara, ketika kita menghadapi jalan yang buntu, jangan buru-buru berputus asa. Tapi juga jangan buru-buru mengambil putusan. Berdiam diri. Seperti Yusuf juga berdiam diri. Mempertimbangkan banyak maksud. Berikan keleluasaan kepada Allah untuk menyatakan kehendaknya. Dan bintang itu menampakkan dirinya kembali dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara, ayat ini secara pribadi menjadi jawaban bagi saya. Ini yang membuat orang Majus tidak peduli dengan rumah yang dia lihat, sosok sederhana dari Yusuf dan Maria, ataupun mungkin bayi Yesus atau anak-anak itu, Alkitab tulis anak itu, mungkin di luar ekspektasi mereka, tetapi karena bintang itu sudah menyatakannya, mereka tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka anggap benar, pengalaman-pengalaman mereka, konsep-konsep mereka, paradigma mereka mungkin. Tapi yang mereka pegang adalah bintang itu yang menunjukkan tepat di atas rumah tersebut. Dan di dalam rumah tersebut ternyata ada Yusuf, Maria, dan Yesus. Mereka tidak peduli dengan informasi yang lain. Mereka percaya, mereka sampai di tujuan akhir mereka. Alkitab catat, mereka menyembah. Yang pertama kali mereka persembahkan bukan harta benda mereka, tapi mempersembahkan hidup mereka. Baru kemudian apa yang mereka bawa. Dan saudara, Allah tidak berhenti sampai di situ. Allah tidak membiarkan mereka mengalami kecelakaan atau mengalami penderitaan. Sebetulnya saudara, mereka bisa saja langsung menuju Bethlehem ketika dari negeri asal mereka. Tapi karena mereka mengikuti petunjuk bintang, mereka sampai di Yerusalem. Saudara, kadang-kala kita tidak mengerti. Jejak langkah kita harus melalui ini, melalui itu. Kita tidak pernah tahu. Tapi satu hal saudara, sebagaimana Majus harus melewati dulu Yerusalem, baru sampai ke Bethlehem. Demikian juga mungkin kita harus lewati dulu pandemi 19, baru kita sampai di 2021. Atau apapun pengalaman yang Tuhan mau
izinkan terjadi dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah dan Dia punya banyak cara. Ayat yang ke-12 mengatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara perhatikan, di awal Allah menuntun mereka melalui bintang. Tapi di akhir perjalanan mereka, Allah menuntun mereka melalui mimpi. Saudara, jangan konsep Allah dengan cara kita. Harus begini, harus begitu. Dia berdaulat, suka-sukanya Dia mau memimpin kita. Dia punya banyak cara. Kita tidak pernah tahu. Dengan cara seperti itulah Tuhan membawa kita melewati 2020. Tolong jangan dikte Allah harus begini di tahun 2021. Berikan keleluasaan. Ya, mau pakai bintang, mau pakai mimpi atau apapun itu, terserah Tuhan. Yang pasti Dia Allah berdaulat dan Dia tidak pernah salah. Kiranya Tuhan tolong kita semua, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita merespon firman Tuhan. Pemain musik silakan ada pada instrumennya. Saudara, sebelum mendengar firman, kita sudah menyanyikan pujian, takkan kuragu, kau selalu punya cara. Saya ingin mengajak saudara kembali menyanyikan pujian ini. Saya berharap renungan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama akan memberikan sebuah dimensi yang baru. Dan biarlah ketika kita menyanyikan pujian ini pun, kita menyanyikannya dengan sebuah sentuhan yang baru. Dengan lebih yakin dan sungguh. Bukan kata orang, tapi secara pribadi kita mengalaminya. Immanuel, itu saja cukup bagi kita. Haleluya, mari kita berdiri bersama. Takkan kuragu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kita ulangi kembali dari awal. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu, haleluya, kau selalu punya cara untuk menolong. Amin. Kau selalu punya jalan keajaiban. Kau dahsyat dalam segala
musik mengalunkan pujian ini dengan lembut. Haleluya. Engkau mengenal hati kami, Tuhan. Dimanapun kami berada saat pagi ini, Tuhan, mungkin ada hati yang bimbang, ragu, takut memasuki 2021 ini, Tuhan. Terpampang dengan jelas usaha yang menurun, mungkin ancaman pemutusan hubungan kerja, kesehatan yang terganggu. Kami tidak tahu, Tuhan, harus berbuat apa. Kami kehabisan daya, kehilangan akal, tidak tahu tindakan apa yang harus kami ambil. Tapi biarlah kami belajar dari orang-orang Majus. Mereka memberikan keleluasaan kepada Tuhan untuk berkarya. Mari, Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Engkau yang akan menuntun kehidupan kami, Tuhan. Bimbing kami melewati 2021 ini, Tuhan. Engkau punya banyak cara. Engkau punya banyak jalan. Bila kami pegang, Tuhan, kebenaran ini, dan kami mau menenangkan jiwa kami karena kami tahu Immanuel, Allah menyertai kami. Haleluya. Haleluya. Mari nyanyikan kembali pujian ini dari awal. Takkan ku ragu, Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu, berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolong. Amin. Haleluya. Punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan. Di dalam Kau selalu, haleluya, selalu punya cara untuk menolong. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima pagi ini.
Sebagaimana orang-orang Majus mempercayakan perjalanan mereka lewat pimpinan sebuah bintang. Demikian juga kami pun Tuhan mau mempercayakan hidup kami, perjalanan di sepanjang 2021 ini kepada Immanuel, haleluya, yaitu Allah yang menyertai kami. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, tapi sebagaimana Tuhan sudah memimpin kami di 2020, kami percaya Tuhan juga akan memimpin kami di 2021. Tuhan punya banyak cara, Tuhan punya banyak jalan untuk membimbing dan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat mengerti keberadaan setiap kami, umat-Mu di Berea Tuhan, dimanapun berada saat ini Tuhan. Mari lawat kami, biarlah kami boleh mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan, karena kami percaya Immanuel, haleluya, Allah menyertai kami, dan Tuhan yang akan memimpin kehidupan kami di sepanjang tahun ini. Tuhan, berkatilah tiap pribadi, berkatilah tiap keluarga, berkatilah setiap usaha pekerjaan dari umat-Mu, juga perjalanan dan pelayanan di sepanjang minggu yang akan berjalan ini Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, lebih dari hari-hari yang lalu. Kami butuh penyertaan Tuhan. Bahkan di saat-saat ketika kami kehilangan arah, kami boleh tetap percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau yang berjanji Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan alam. Tuhan terima kasih, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Dan biarlah itu menjadi satu kekuatan bagi kami untuk melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini. Tuhan terima kasih, Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Berkati sesuai dengan janji firman-Mu. Karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituai oleh orang itu. Mereka melayani Tuhan, mereka akan terima berkat dari Tuhan. Berkati juga umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang akan menolong dan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Kami mau akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dan mengalaskan sesuatunya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Sebelum kita akhiri, disampaikan beberapa hal sebagai pengumuman. Yang pertama, saudara, hari Rabu kita akan mengadakan KTB secara online dan nanti yang akan melayaninya dari pastori. Kemudian pada kesempatan ini pun, khususnya bagi saudara yang dalam kebaktian tutup tahun belum mendapatkan kesempatan untuk bersaksi, kepada saudara diberikan kesempatan. Oleh karena itu silahkan mempersiapkan diri untuk saudara bersaksi. Kemudian hari Jumat kita akan mengadakan Beatstone secara online jam 7:30. Demikian kembali pada hari Minggu saudara, kebaktian umum jam 8. Lalu sekolah minggu sudah dimulai jam 10 masih secara online. Untuk wadah pada hari Sabtu remaja masih diliburkan. Nanti akan disampaikan pengumuman lebih lanjut. Mungkin saya tambahkan sedikit bagi saudara yang belum mendapatkan ayat
awal tahun, ayat Mas, silahkan membaca di Family Blessing. Di situ ada pilihan ayat yang saudara bisa pilih. Nanti saudara bisa memilih, lalu kemudian ayat tersebut akan dikhususkan untuk saudara. Silahkan membacanya di Family Blessing. Demikian saudara, disampaikan sebagai pengumuman. Kiranya Tuhan tolong kita melewati tahun 2021 ini dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih buat perhatian saudara. Terima kasih buat kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.